Ini terjadi loh sama tetangga kita gitu. Jadi tetangga kita ini yang bisa saya bilang gitu bahwa bapak ini usianya bukan bisa dibilang masih usia muda lagi, sudah berumur, malah jauh di atas saya gitu. Dia cerita sama saya gitu mengenai keadaan keluarganya, bahwa anaknya ketika sudah dewasa di rumahnya tersebut itu tidak ada lagi yang namanya keharmonisan. Malah sudah bisa dibilang sesama anggota keluarga itu kayak orang lain gitu. Benar, kayak lo gue gitu. Iya, kos-kosan. Iya benar. Jadi kalau anak sudah datang ke rumah itu sudah tidak ada lagi yang namanya keceriaan. Sudah masuk ke kamarnya masing-masing gitu. Dan hal itu kan tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Pasti ada penyulutnya gitu. Apakah mungkin si bapak tersebut terlalu sibuk dengan pekerjaannya di luar, akhirnya lupa berkomunikasi di rumah gitu kan? Tidak dapat dipungkiri itu ya Pak? Iya pasti. Nggak mungkin anak bisa melakukan hal-hal seperti itu kalau tidak ada penyebabnya. Ujuk-ujuk. Nggak mungkin, nggak ada ujuk-ujuk. Karena hidup di dunia ini nggak ada fenomena ujuk-ujuk. Iya, makanya kebanyakan sih memang orang tua biasanya ya mengkritik anak, tanpa mengkritik dirinya sendiri. Benar. Kenapa anak saya begini, kenapa anak saya begitu, gitu kan? Iya. Tapi tidak melihat ke dalam dirinya, dia sudah apa selama ini. Iya. Ya makanya saya bilang ke bapak itu kan, oh begitu Pak kejadian di rumah. Oke. Kalau misalnya bapak tidak pengen kejadian seperti ini terus berlanjut, ayo Pak adakan kumpul-kumpul keluarga. Ya dimulai dalam waktu dekat ini gitu. Kumpulkan semua anggota keluarga, terus kita ya kayak inilah berdiskusi lah, tapi berdiskusi santai gitu. Tanya kabar mereka masing-masing bagaimana. Ya mungkin awal-awalnya ya rada geli-geli gitu kan. Ya karena nggak terbiasa. Iya benar, nggak masalah. Jangan paksa anak juga. Kalau misalnya anak pas di saat itu tidak memiliki waktu gitu, mungkin kesibukannya atau apa, nggak masalah. Tapi terus diusahakan. Karena kalau kita merasa pas kita mengajak anak langsung menolak kita, terus langsung kita baper. Nah ini yang menjadi masalah gitu. Oh iya tuh kayak misalnya, ayo ikut ke rumah nenek misalnya atau ke rumah uak, kita ke rumah keluarga. Anaknya nolak gitu kan, saya nggak mau mah gitu kan. Iya. Kita langsung kesel. Iya langsung biasanya sih langsung kesel atau dimarahin atau apa begitu. Iya jangan. Kita jangan terlalu cepat memarahi anak, apalagi itu bukan hal yang prinsip gitu. Karena kalau kita dikit-dikit senangnya marahin anak, ya jangan salahin anak kalau anak kita juga akan meniru perilaku kita. Kita nggak pengen nih anak kita suka marah-marah, kita nih suka marah-marah. Ya jadi ya ini gitu kayak apa ya? Apa yang kita tabur ya itu yang kita tuai gitu. Nah, jadi kita sebagai orang tua juga harus sadar gitu. Kalau kita ingin nih anak kita menjadi anak yang penuh dengan kasih sayang, ya kita harus memberikan contohnya terlebih dahulu gitu. Jangan kita ingin berbuat apa si anak, tetapi kita tidak melakukannya. Betul. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan nggak sih Pak dari berapa persen sih lingkungan luar dapat mempengaruhi anak gitu? Kecil ya. Jadi ada kemungkinan nggak sih anak ini ketika jadi seorang pemarah itu dia melihat temannya atau melihat TV atau seperti apa? Itu bisa terjadi kalau anak porsinya lebih banyak, ya melihat hal-hal seperti itu semua. Jadi ya tinggal kita sebagai orang tua berusaha bijaksana gitu. Kalau kita membiarkan anak-anak ya,
berada di luar. Terus anak-anak tanpa adanya kontrol dari kita. Ya berarti kita menyerahkan anak kita ke pihak luar. Lagi-lagi orang tua istilahnya. Benar. Anak itu tidak akan berlebihan mengkonsumsi hal seperti itu kalau orang tuanya mengkontrol ya. Benar. Benar. Kita harus memberikan aturan main kepada anak gitu. Balik lagi ke orang tua sebenarnya. Pastinya. Karena sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak akan baik. Ya kita kasih tahu ke anak, bahwa di rumah ini ada aturan main. Aturan main yang perlu kita patuhi bersama gitu. Makanya pentingnya kita harus sering-sering mengadakan kumpul-kumpul keluarga gitu. Jadi anak juga tahu gitu mengenai aturan main di rumah kita itu seperti apa. Jadi jangan kita di dalam hati gitu kan pengen memiliki aturan main di dalam keluarga, tapi kita tidak ungkapkan, kita tidak katakan. Ya bagaimana anggota keluarga kita bisa tahu kan kalau kita tidak mengungkapkannya gitu. Nah, kalau perlu ada konsekuensi, kita kasih konsekuensi, tapi konsekuensi juga yang mendidik gitu. Kalau aturan di dalam rumah kita tidak dipatuhi, tapi kan masalahnya ketika kita memberikan aturan main kepada keluarga kita, terus itu tidak dipatuhi, kadang kita lupa memberikan konsekuensi. Apakah karena kita merasa tidak enak? Apakah kita merasa saking sayangnya dengan anak, akhirnya kita ragu gitu kan menerapkan konsekuensi itu. Nah ini yang perlu kita hilangkan di dalam diri kita. Karena kalau kita memiliki aturan main tetapi kita tidak terapkan, ya akhirnya aturan main itu patut untuk dilanggar. Apalagi kita sebagai orang tua merasa tidak peduli dengan aturan itu ya. Nah itu apalagi dia membuat aturan dia sendiri nggak peduli gitu kan. Terus ada juga misalnya anak-anak nih habis nonton yang marah-marah misalnya, terus dibiarkan anak-anaknya itu melawan itu gitu kan. Nggak kita ajak ngobrol apa kan. Anak itu jadi salah sakit juga. Terus kita malah bingung kenapa ya anak saya jadi suka marah-marah ya? Padahal dia ngeliat di depan matanya dia sendiri gitu bahwa anak menonton hal-hal yang tidak baik gitu kan. Nah, jadi di sini emang pentingnya kepedulian kita sebagai orang tua gitu. Karena anak ini kan tanggung jawab diri kita sebagai orang tua 100% loh. Kita nggak bisa berbagi porsi dengan orang lain gitu. Nah di sini makanya orang tua harus memegang kendali gitu. Karena anak ini dititipkan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang tuanya. Ya kita harus mau menyambutnya gitu. Tetapi kalau kita hanya, ya mohon maaf ya, hanya maunya bikin anak, tetapi kita tidak mau merawatnya, kita tidak mau menjaganya, ya nggak usah aja kita punya anak gitu. Karena sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan, kalau itu sudah ada di depan mata kita, ya pasti akan ada tanggung jawab yang menyertainya gitu. Iya, jangan hanya ingin berbuat tapi tidak mau bertanggung jawab. Iya, benar. Jadi ya ini yang saya tadi bilang ke Agung gitu ya, bahwa porsi pihak luar untuk merusak anak kita itu sangat sedikit. Karena anak akan bisa menjaga dirinya kalau dia menyadari gitu bahwa ada orang tua yang mengasihi di rumahnya. Tetapi kalau dia tidak menyadari hal itu, ya dia akan lost control. Iya, malah dia termakan oleh lingkungan luar. Lingkungan luar, dia akan gampang terpengaruh gitu. Iya, jadi di sini ya kita sebagai orang tua harus segera menyadari gitu, bahwa tanggung jawab mendidik karakter anak-anak kita adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab pihak luar. Berarti kalau ada apa-apa dengan anak kita, jangan salahkan anak kita.
salahkan kita. Iya, pasti. Oke, terima kasih Pak Doni, singkat jelas padat. Jadi pada akhirnya sebagai orang tua kita harus terus belajar ya Pak ya. Iya, terus dan belajar. introspeksi ya, kalau ada sesuatu yang salah dengan anak itu tidak mungkin ujuk-ujuk. Iya. Iya, waktu ujuk-ujuk datang kita pemarah gitu kan, kayak kesama atau kayak kesurupan gitu. Kalau kesurupan sih nggak apa-apa ya. Tapi ini kan enggak gitu kan. Nah jadi pasti itu ada sangkut pautnya dengan orang tua. Boleh kalau misalnya yang bertanya silakan langsung tanyakan di kolom komentar atau di email. Kebanyakan sih pada email sih ya, karena di email itu sangat gampang, tinggal diklik langsung masuk saja. Di situ langsung ada Google Formnya dan langsung saja ditanyakan saja. Dan jika juga ada yang menanyakan yang lain silakan juga, nggak jadi masalah. Atau misalnya tentang materi ini juga tidak jadi masalah. Jadi kita tunggu pertanyaannya dan pasti kita bahas dan pasti kita bahas. Baik, terima kasih di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.